warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Femi Nurzulianti Z dengan NPM 18111000192. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ramintan, Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Pengertian teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Adapun tujuan dari teori ini adalah sebagai berikut. 1. Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. 2. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. 3. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. 4. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. 5. Lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Selanjutnya, ciri-ciri dari teori belajar konstruktivisme. 1. Memberi peluang kepada siswa untuk membina pengetahuan baru. 2. Penggalakan ide yang timbul dari siswa untuk digunakan sebagai panduan perencanaan pengajaran. 3. Menerima daya usaha. 4. Dapat mengaji bagaimana siswa belajar menemukan ide. 5. Membina siswa untuk dapat berdialog dengan sesama siswa dan guru. Selanjutnya, prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme. 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali harus dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. 3. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. 4. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi belajar lancar. 5. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. 6. Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. 7. Mencari dan menilai pendapat siswa. 8. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Kelebihan teori belajar konstruktivisme yang pertama itu bisa adanya grup atau kelompok untuk saling berinteraksi. 2. Pelajaran terjadi lebih kepada ide-ide dari siswa itu sendiri. Kekurangan teori belajar konstruktivisme. 1. Tidak cocok untuk siswa pasif. 2. Siswa belajar secara konsep dasar tidak pada keterampilan dari siswa itu sendiri. 3. Tidak memusatkan pada kurikulum yang ada. Selanjutnya, proses belajar teori konstruktivisme. Secara konseptual, proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa pada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya daripada segi perolehan pengetahuan dari fakta-fakta yang terlepas. Proses tersebut berupa pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tersebut tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa, melainkan melalui interaksi. Selanjutnya, evaluasi belajar teori konstruktivisme. Evaluasi belajar pandangan konstruktivisme menggunakan goal free evaluation, yaitu suatu konstruksi untuk mengatasi kelemahan evaluasi pada tujuan spesifik. Evaluasi akan lebih
objektif jika evaluator tidak diberi informasi tentang tujuan selanjutnya. Jika tujuan belajar diketahui sebelum proses belajar dimulai, proses belajar dan evaluasinya akan berat sebelah. Bentuk-bentuk evaluasi konstruktivistik ini dapat diarahkan pada tugas-tugas autentik. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila saya memiliki kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.